Negara Pancasila ini sudah final. Tidak boleh dibicarakan lagi. Kalau ada yang keluar dari Pancasila, dari Undang-Undang Dasar 45, dari NKRI, dari kebinekaan kita, itu hal yang sangat fundamental sekali. Kalau itu ada ormas yang seperti itu, ya kita gebuk. Jadi siapa yang mulai ngomong Pancasila adalah ideologi? Di situ justru yang saya persoalkan. Sangatlah berbahaya menyatakan Pancasila sebagai ideologi. Karena ideologi itu dia mesti komprehensif, mengatur segala hal, sampai ke soal-soal yang tadi pandangan etis warga negara. Nah itu saya bilang tadi cuman komunisme dan fasisme yang punya diklasifikasikan sebagai negara berideologi. Kalau sehat itu bahwa Pancasila itu bukan ideologi. Pancasila itu kesepakatan bersama tentang bayangan masa depan. Jadi kesepakatan aja. Jangan diajukan sebagai ideologi. Nanti saya akan Bung Karno nggak pernah ngomong begitu, Harto segala macam. Baru sekarang orang ngomong Pancasila itu ideologi. Kalau saya terangkan kontradiksinya lebih gila lagi kalian lihat tuh. Sila pertama bertentangan dengan sila kedua, kedua bertentangan dengan macam-macam itu. Baik, Bung Rocky. Karena Bung Karno pun tahu bahwa itu diskurs, bukan ideologi. Jadi masih bisa diperbincangkan. Oke. Anda benarkan kan? Enggak, bagaimana yang saya tanya, kapan istilah ideologi itu ditempelkan pada Pancasila? Kapan? BPIB bilang begitu, bubarin BPIB, salah dia, historical dia nggak ngerti. Kalau Anda mengatakan, bener memang. Oke, Bang Zulfan, oke. Bicara 1 Juni ya. Nah, saya bukan minta Amerika konteks Supomo Bang ya. Zulfan. Saya bicara Mas 1 Budiman, Juni. oke, Mas Saya Budiman. bicara pidato 1 Juni Insinyur Mas Budiman. Soekarno, bukan Supomo. Oke, baik. Terus 1 Juninya apa ideologi yang diucapkan oleh Bung Karno? Tunggu. Ya, Ideologi atau bukan? Ideologi itu ada unsur narasi, ada unsur etis, ada metode berpikir, ada metode berjuang, ada metode mengorganisasikan negara. Coba yuk terangkan bahwa semua aspek itu ada dalam Pancasila yang 5 tuh. Ada dalam pidato 1 Juni. Pidato 1 Juni itu ada dalam konstitusi apa enggak? Pidato 1 Juni diterima sebagai sebuah bentuk pidato yang udah kita sepakati bersama hari ini kita ada di dalam konstitusi apa enggak? Sudah kita peringati bersama. Ada di dalam konstitusi apa enggak? Yang ada cuma 5 sila itu, bukan pidato Bung Karno yang dijadikan dasar konstitusi. 5 sila itu yang dipasang di konstitusi. Baik. Adendum segala macam pidato itu nggak ada pentingnya dari segi ilmu konstitusi. Baik, saya mau ke saya harus ke Bang Zulfan. Konstitusi nggak bilang pidato itu 1 Juni, konstitusi dibuat 17 Agustus 18 Agustus. Konstitusi apa? Nggak ada apa-apa. Konstituensi. Konstituennya siapa? Konstituensi sebuah negara lahir adalah BPU PKI adalah representasi konstituensi bangsa Indonesia. Itu sepakati kan? Konstituen itu baru terpilih ya. Gini ya. Konstituen itu konsep yang buat ini nih saya terangkan. Federalis ya. Enggak, saya minta Anda ganti-ganti ya. Amerika. Hamilton, Washington, Jefferson, mau tanya. Apakah kemudian Amerika menjadi tidak sah ketika mereka berdebat? Memang nggak sah. Kemudian dalam dokumen-dokumen federalis yang melahirkan Amerika Serikat. Harga dari konstitusi itu ada ketika dia menghasilkan konstituen, bukan sebelumnya. Konstituen melahirkan konstitusi, bukan konstitusi melahirkan konstitusi. Kita akhiri perdebatan ini. Anda salah melahirkan, mengambil nilai dari sebuah kebenaran. Konstituen mendahului konstitusi. Bung Rocky singkat saja, Bung Rocky singkat saja. Sangat singkat saya terangkan buat saudara Budiman itu. Buktikan satu konstitusi. Mas Budiman biar gantian. Saya akan buktikan. Sebelum konstitusi diucapkan, disahkan yang digunakan sama kelima, gak ada itu yang namanya konstituen NKRI. Yang ada adalah masyarakat adat segala macam. Itu soalnya. Begitu cara berpikirnya. Konstituensi bangsa Indonesia. Mas Budiman, bangsa Indonesia lahirnya kapan? Konstitusi membentukkan bangsa lahir dari konstituen dan melahirkan konstitusi. Bukan konstitusi melahirkan konstituen. Anda salah. Saya butuh fatwa dari Kiai untuk menyetop perdebatan ini kayaknya. Anda sangat legalistik formal. Bang Zulfan, ideolog. Ini juga ideolog. Satu menit aja. Ini bahayanya dianggap adalah melihat kebenaran itu lahir dari konstitusi legal formal. Proses sejarah, proses historis, value, etis, Mas Budiman, dari sebuah komunitas dan masyarakat menjadi bangsa menjadi republik. Lagunya bilang begini, 17 Agustus 45 lahirnya bangsa. Jadi Anda bilang bangsa Indonesia lahir sebelum 17 Agustus 45, ganti lagunya. Jauh terbongkar, ternyata tak hanya PDIP dalang di balik RUU HIP tersilap. PKI baru telah muncul.
Politisi PDI Perjuangan Budiman Sujatmiko mengatakan partainya bukanlah yang memasukkan poin Eka Sila dan Trisila ke dalam draft RUU HIP. Maklum, gara-gara poin itulah umat Islam yang tergabung dalam sejumlah ormas termasuk di dalamnya NU dan Muhammadiyah memprotes keras pembahasan RUU tersebut. Didukung juga oleh maklumat MUI seluruh Indonesia yang menolak RUU HIP karena dianggap berpotensi menghilang spirit sila pertama yakni ketuhanan yang Maha Esa menjadi hanya sekedar Eka Sila alias gotong royong. Namun seperti dikatakan Budiman, PDIP bukanlah partai yang berperan dalam perumusan tafsir Pancasila yang bakal diatur ke dalam undang-undang itu. Awalnya RUU tersebut untuk membicarakan BPIP tetapi berdasar notulensi ada usulan dari dua partai lain. Jangan cuma BPIP tapi harus lebih luas. Begitulah ujarnya menegaskan melalui akun Twitternya. Dikatakan Budiman, bukan hanya dua partai itu tapi ada satu partai lagi yang justru punya peran besar dalam rumusan Eka Sila dan Trisila. Menurutnya, pembacaan atas Pancasila yang sudah final dan harus diikuti adalah pada pembacaan yang terdapat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Memisahkan pembacaan dan pengertian 5 sila dalam Pancasila dari konteks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 akan mengurangi elan dan juga spirit perjuangan bangsa Indonesia yang bersejarah atau memiliki akar masa lalu yang berdampak besar dan menyejarah yaitu berdampak besar pada masa kini dan juga masa depan. Tidak spesifik Budiman mengungkap partai mana yang memiliki peran di luar motif PDIP mengusulkan RUU HIP yang hanya sebatas untuk pengaturan BPIP itu. Sebelumnya P3 melalui Arsul Sani mengungkapkan dan mengakui kalau pengusul dari RUU HIP ini adalah dari fraksi PDI Perjuangan. Anggota Komisi 3 DPR RI dari Partai Demokrat Benika Harman menyebut partai politik yang mengusulkan perubahan Pancasila dengan ideologi komunis dan khilafah melalui DPR tidak bisa dipidana. Namun dengan tegas dia mengatakan bahwa partai tersebut tidak dibubarkan. Hal itu disampaikan lewat akun Twitter pribadinya @BeniHarmanID. Pihak yang berwenang juga membubarkan parpol adalah Mahkamah Konstitusi ataupun MK. Apakah parpol yang berjuang lewat DPR menggantikan Pancasila dengan ideologi komunis atau khilafah bisa dipidana? Tentu saja tidak. Bisa dibubarkan? Bisa. Begitulah kicaunya dalam akun Twitter. Artinya pembubaran sangat bergantung pada keberanian MK dalam memutus masalah tersebut. Kuasa membubarkan parpol ada di MK. Apakah MK memiliki keberanian? Hanya Tuhan yang tahu. Liberty. Sebelumnya wacana mengenai upaya perubahan Pancasila ini muncul seiring dengan kehadiran RUU Haluan Ideologi Pancasila. Dalam RUU tersebut terdapat pasal yang disebut akan mengubah Pancasila menjadi Trisila dan Eka Sila. DPR menunda pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila atau RUU HIP karena menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat. Dan kini, fraksi PDIP mengusulkan adanya penyesuaian substansi dan nomenklatur dengan mengubah nama RUU Haluan Ideologi Pancasila menjadi RUU Pembinaan Ideologi Pancasila atau RUU PIP. Gelombang aksi demonstran terus terjadi seiring munculnya RUU HIP. Sejumlah pihak menilai RUU HIP justru melemahkan Pancasila yang bersifat final. Menanggapi penolakan itu, Ketua DPP PDIP Ahmad Basara menyatakan RUU HIP dianggap belum dapat memenuhi kebutuhan hukum bagi bangsa Indonesia akan hadirnya undang-undang sebagai payung hukum atas pelaksanaan tupoksi pembinaan ideologi Pancasila oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila alias BPIP. Sehingga diusulkan perubahan nama menjadi RUU Pembinaan Ideologi Pancasila atau RUU PIP yang kini tengah diusulkan. Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila atau RUU PHIP menuai banyak penolakan dari sejumlah tokoh nasional, ormas, dan elemen masyarakat. Sikap penolakan ini terjadi karena salah satunya tidak dimasukkannya TAP MPRS nomor 25/1996 yang berisi tentang pelarangan Partai Komunis Indonesia dan penyebaran ideologi komunisme, Marxisme, dan Leninisme. Anggota MPR RI fraksi PKS Junaidi Audi mengatakan bahwa tidak dimasukkannya TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 dikhawatirkan menjadi agenda untuk menghidupkan kembali ajaran komunisme di Indonesia. Dan tentu saja, kita semua tidak ingin hal itu terjadi kembali dengan adanya RUU HIP ini. Begitulah kata Junaidi dalam keterangan tertulisnya yang diterima realita.com. Junaidi melanjutkan fraksi PKS di DPR dengan tegas dan konsisten menolak RUU HIP ini untuk dilanjutkan pembahasannya jika tidak ada perubahan fundamental terkait TAP MPRS nomor 25 tahun 1996 dan hal ini sesuai dengan aspirasi dari publik juga mengawal dan mengkritisi RUU HIP ini. Dan perlu diketahui, RUU HIP ini menuai polemik publik karena dalam salah satu pasalnya memuat tentang Trisila dan Eka Sila yang tertuang dalam pasal 7 dan memuat 3 ayat.
Dalam pasal tersebut dituliskan, yang pertama adalah ciri pokok Pancasila adalah keadilan dan kesejahteraan sosial dengan semangat kekeluargaan yang merupakan perpaduan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, kesatuan, kerakyatan atau demokrasi politik dan ekonomi dalam kesatuan, yaitu satu kesatuan. Yang kedua adalah ciri pokok Pancasila berupa trisila, yaitu sosionasionalisme, sosiodemokrasi, serta ketuhanan yang berkebudayaan. Ketiga, trisila sebagaimana dimaksud pada ayat 2 terkristalisasi dalam Ekasila, yaitu gotong royong. Oleh PKS asal Lampung ini menegaskan bahwa konsep Pancasila dalam RUU ini yang menjadi trisila dan Ekasila merupakan sebuah bentuk pengkhianatan terhadap bangsa dan negara. Karenanya disarankan agar RUU ini tidak perlu untuk dilanjutkan lagi pembahasannya. Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD mengumumkan penundaan pembahasan rancangan undang-undang HIP. Terkait hal tersebut, pemerintah menunda untuk membahasnya. Mahfud mengatakan, pemerintah meminta DPR sebagai pengusul RUU HIP untuk lebih banyak menyerap aspirasi masyarakat. Di sisi lain, kata Mahfud, pemerintah tengah berkonsentrasi menanggulangi pandemi COVID-19. Sementara dilansir dari draft RUU, konsep trisila dan ekasila tertuang dalam pasal 7. Pasal tersebut membuat 3 ayat, adapun ayat 1 yang menyebutkan ciri pokok Pancasila adalah keadilan dan kesejahteraan sosial dengan semangat kekeluargaan yang merupakan perpaduan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, kesatuan, kerakyatan atau demokrasi politik dan ekonomi dalam satu kesatuan. Ayat 2 adalah ciri pokok Pancasila berupa trisila, yaitu sosionasionalisme, sosiodemokrasi, serta ketuhanan yang berkebudayaan. Dan ayat 3, trisila sebagaimana dimaksud pada ayat 2, terkristalisasi dalam Ekasila, yaitu gotong royong. Banyak kalangan yang berpendapat konsep Pancasila menjadi trisila dan Ekasila merupakan sebuah bentuk pengkhianatan terhadap bangsa dan negara.